Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Standar Keberkenanan. Saya percaya semua orang percaya tanpa kecuali kelak ingin kedapatan berkenan kelak. Rasul Paulus saja yang dalam ketaatannya melakukan hukum Taurat tidak bercacat, berkata, "Kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya." 2 Korintus 5 ayat 9. Hal itu tidak hanya dia ucapkan, tapi di bagian lain dia juga berkata, "Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." 1 Korintus 9 ayat 27. Saya percaya kalau Rasul Paulus berkata demikian, dia pasti sudah mengerti standar atau ukuran keberkenanan. Bagaimana agar suatu saat nanti dia bisa berkenan atau diterima Allah. Makanya dia juga berkata di ayat sebelumnya, "Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul." Ayat 26. Itu artinya semua kehidupannya hanya diarahkan agar kelak dia bisa berkenan di hadapan Allah. Kalau kita, apakah kita juga mengerti standar atau ukuran keberkenanan? Ini penting, sebab kalau kita sebagai orang percaya sampai tidak mengerti, maka sia-sialah iman dan ibadah kita. Semua jadi percuma, sebab pada akhirnya kita juga akan ditolak. Saya berkata demikian sebab kebanyakan orang Kristen sebenarnya belum mengetahui dengan benar standar keberkenanan itu. Bahkan ada yang sudah merasa yakin sebab dirinya hamba Tuhan. Juga mereka yang beroleh banyak karunia seperti bernubuat, usir setan, tumpang tangan orang sakit sembuh, pada umumnya mereka merasa sudah berkenan. Padahal firman Tuhan berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku, yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?" Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Matius 7 ayat 21-23. Jadi, standar keberkenanan bagi orang percaya adalah kehendak Bapa. Apakah seseorang melakukannya atau tidak? Sehebat apapun seseorang, sekalipun itu rohaniawan, sekalipun memiliki banyak karunia, kalau dalam hidupnya tidak melakukan kehendak Bapa, ia pasti ditolak. Maka
Orientasi hidup atau arah hidup orang percaya haruslah hanya melakukan kehendak Bapa. Itulah sebabnya mengerti kehendak Bapa harus menjadi perjuangan hidup satu-satunya setiap orang percaya. Jangan sampai kita bodoh, tapi kita harus berjuang. Kita harus berusaha mengerti kehendak Allah. Demikian dituliskan dalam Efesus 5 ayat 17, yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 1-2. Dan itulah sejatinya ibadah yang sebenarnya bagi umat perjanjian baru. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa mencapai standar keberkenanan? Bagaimana agar kita bisa mengerti kehendak Bapa? Kuncinya, kita harus menjadikan Dia satu-satunya dan segalanya dalam hidup kita. Sebab dengan demikian, kita baru bisa intim dengan Dia. Sebab tanpa keintiman tidak mungkin kita mengerti kehendak-Nya, apalagi melakukannya. Itulah sebabnya pemazmur berkata, "Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya." Mazmur 73 ayat 25-26. Jadi, kalau sekarang kita tahu bahwa standar keberkenanan adalah kehendak Bapa, mari saya ajak kita semua mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan, segenap hidup kita, supaya kita bisa menjadi kekasih-kekasih-Nya dan mengerti kehendak-Nya untuk kita lakukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.